Shalom jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Kita mau menyanyi dan memuji nama Tuhan kita. Tapi sebelum itu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau membaca ayat fotum kita hari ini yang terambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai yang ke-17, lalu dilanjutkan di 19 sampai 20. Saya akan membaca ayat yang pertama terlebih dahulu, dan saudara-saudara akan membaca ayat selanjutnya, dan di ayat terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Bersama-sama dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Mari kita semua memuji Tuhan. Kita semua mau menyembah Tuhan kita. Dia telah mengadakan perdamaian antara kita dengan Allah Bapa. Melihara kehidupan kita, amin. Mari kita sama-sama nyanyikan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun kasih setianya tidak pernah habis. Kau kan setia Menjagaku selamanya. Sungguh nyata, ku nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yeah, yeah. Mari sama-sama kita serukan segenap hati kita. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, namun Kau kan setia, menjaga kita semua, menjagaku selamanya. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Nyanyikan sama-sama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang
dari lagu baru yang berjudul Yesus yang Hebat. Dia adalah jalan kebenaran kita, amin saudara. Hanya di dalam namanya lah ada keselamatan. Dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang berdaulat. Dia yang memimpin hidup kita. Come on, let's go. Kebenaran, kehidupan, di dalam namamu kami kan beroleh selamat. Nama Yesus, Yesus kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatanmu Engkau telah mengalahkan musuh. Kau selalu ada, kau selalu ada, setia menjaga. Amin. Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Haleluya. Come on, lift it up. Yesus, Yesus kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatanmu Engkau telah mengalahkan musuh. Kau selalu ada, kau selalu ada, setia membela. Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Mari sama-sama tepuk tangan. Dialah yang telah mengambil alih. Dia pembela kita. Dia Allah kita yang berkuasa. Come on, angkat suaramu, katakan. Semua telah kau ambil alih. Semua telah kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Come on, angkat suaramu, katakan. Semua telah kau ambil alih. Amin. Semua telah kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah kau ambil alih. Semua telah kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Come on, lift it up. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Haleluya. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita sama-sama disempurnakan melalui karya kasih Kristus dan kekuatan Injil. Amin. Hari ini adalah minggu ke-8 perenungan katekismus. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya. Bapak Ibu Saudara bersama-sama membaca jawaban dan ayat dasarnya. Apalagi yang Tuhan ciptakan? Tuhan menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan semua ciptaannya sungguh amat baik. Semuanya berjalan di bawah pemerintahannya dengan penuh kasih. Ayat dasarnya diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 31 sampai pasal 2 ayat 1. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Berita apa yang banyak muncul belakangan ini?
Kalau saya biasa setiap pagi mengantarkan anak saya ke sekolah, saya naik mobil dan saya mendengarkan berita di radio. Setiap hari pasti ada 2 berita ini. Yang pertama, berita kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, pencurian sepeda motor. Setiap hari selalu sama. Di koran, di TV, banyak berita kriminalitas, bencana alam, dan juga kontroversi di pemerintahan kita. Di sosial media, kita tidak hanya melihat beritanya saja, tapi kita bisa melihat komentar dan reaksi dari orang-orang atas berita itu. Ada yang senang menyambut baik, tapi banyak juga yang sedih, takut, khawatir, kecewa, frustrasi, bahkan marah, sampai menghina-hina. Dan mungkin ini menggambarkan isi hati saudara saat ini. Kalau melihat semua hal ini terjadi di negara kita, saya sejujurnya tidak heran kalau sedang ramai dibicarakan ada hashtag kabur aja dulu atau Indonesia gelap. Kabur aja dulu ini biasanya dipakai untuk menggambarkan situasi di mana ada banyak orang Indonesia yang takut, khawatir, dan ingin keluar negeri untuk bekerja, bersekolah, menikah, tinggal di negara lain demi kehidupan yang lebih baik. Padahal jika kita jujur dengan diri kita sendiri, kita pikir lebih dalam. Kita mau kemanapun di dunia ini, kabur sejauh apapun. Bukankah ada satu kenyataan yang tidak bisa kita lari darinya? Kenyataan bahwa kita semua dan alam semesta ini sudah jatuh ke dalam dosa dan menuju kehancuran. Dan bahkan kabur tadi itu sendiri adalah ekspresi keegoisan kita. Bukankah menghadapi kenyataan ini, kabur kemanapun itu juga pada akhirnya akan mendatangkan kesia-siaan? Padahal pada mulanya Allah menciptakan semuanya itu dengan sangat baik, seperti ayat yang tadi kita baca. Di bawah pemerintahannya, segala sesuatu itu berjalan sebagaimana pastinya. Karena Allah kita adalah Allah yang baik dan penuh kasih. Namun kemudian dosa pertama itu terjadi ketika manusia memberontak di Taman Eden, memberontak atas otoritas Allah, ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Di titik itu manusia menjadi penguasa, bukan lagi pengelola yang Tuhan utus. Hati manusia berfokus bukan kepada Tuhan, melainkan pada dirinya sendiri. Dan akhirnya mengeksploitasi ciptaan lain. Dan sejak saat itu, hal yang Tuhan ciptakan awalnya baik menjadi buruk. Contohnya apa? Misalnya pekerjaan kita. Yang awalnya didesain baik untuk Tuhan menjadi panggilan kita. Tetapi justru sekarang mendatangkan kesusahan, stres, tekanan, bahkan kutuk. Tuhan pada akhirnya akan merestorasi, memulihkan segala sesuatu dalam langit dan bumi yang baru. Seperti yang dituliskan di 2 Petrus 3 ayat 13 dan Wahyu pasal 21. Namun bagaimana dengan sekarang, hari ini? Meskipun dunia sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi ingat, Tuhan tidak pernah kehilangan kuasanya. Walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, Tuhan membukakan jalan melalui penebusan Kristus di kayu salib. Dia mati dan bangkit. Dia menebus kita dari kebinasaan menuju keselamatan. Allah tetap dapat memberikan kehidupan untuk orang-orang yang sudah mati seperti kita. Dan menciptakan sesuatu yang ada dari ketiadaan. Seperti yang tertulis di Roma 4 ayat 17. Maka mari kita ingat kembali panggilan kita. Dalam Kristus kita dimampukan untuk tidak egois. Dalam Kristus kita dipanggil untuk mengelola
bahkan merawat semuanya ciptaan yang rusak dan sakit. Maka dari itu kita dipanggil untuk ikut membangun, mengusahakan, mendoakan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Dan kalau sampai hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk nafas dan hidup, artinya kita perlu memberi kehidupan yang berdampak pada sesama kita dan memberikan pengharapan Injil itu kita sebarkan, kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita tunduk pada otoritas pencipta kita. Dia yang menciptakan Bapak Ibu Saudara dan juga saya adalah pribadi yang baik. Dan dia berjanji untuk memulihkan kehidupan kita semua. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa pertobatan. Mari kita hening sejenak. Merefleksikan apakah kita selama ini sudah menjadi berkat, membawa terang bagi orang-orang di sekeliling kita, dan apakah kita sudah tunduk kepada otoritas Sang Pencipta kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau tidak membiarkan kami untuk jatuh dan hancur dalam dosa. Tetapi Engkau memberikan keselamatan untuk kami melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik, pencipta kami yang tidak hanya diam, tetapi pencipta kami yang bergerak untuk menyelamatkan kami. Tolong kami Tuhan untuk boleh menjadi terang dan membagikan Kristus, membagikan Injil bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai respon dari perenungan katekismus kita yang barusan kita baca. Pemeliharaanmu sempurna ya Tuhan. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Mari sama-sama kita nyanyikan segenap hati kita. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is
them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Oh, I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs. Ini isi hati kami ya Tuhan. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. So I lift my hands and I bring my song. Ini nyanyian kami ya Tuhan. All of our days, all of our rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati kita. So I lift my hands and I bring my song. Ini isi hati kami ya Tuhan. All of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. To the one thing true. Jesus, it is you. Kami kagum Tuhan akan kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Kami kagum akan ciptaan-Mu yang luar biasa. Bagaimana Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Tapi Engkau Allah yang sangat personal dan Engkau peduli pada kami ya Tuhan. Biarlah kami yang menjadi ciptaan-Mu ini, kami bersyukur senantiasa kalau kami dipanggil menjadi umat pilihan-Mu, jadi umat milik-Mu Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu yang Bapa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Engkau kami puji di hadirat-Mu.
Suara kita katakan holy, holy, holy. Holy, holy. Raise our eyes to Calvary. See him there, the spotless Son, condemned upon the tree. Holy, holy, holy. Thank you for your grace and your mercy, God. What grace and mercy, Christ fully punished and sinners fully free. Katakan sekali lagi. Christ fully punished, sinners fully free. Haleluya. Siapakah kami, Tuhan? Manusia yang dilumuri oleh dosa, berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kekudusan-Mu sebenarnya tidak mengizinkan adanya dosa. Tapi bagaimana mungkin kami orang yang berdosa bisa berdiri mengangkat tangan kami dan berkata, kudus, kudus, kudus Allah Maha Kuasa. Kalau bukan karena karya-Mu Tuhan di atas kayu salib yang menebus kami, yang menghapuskan dosa kami, yang menjadikan kami baru dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur akan karya-Mu yang paling besar di atas kayu salib. Christ fully punished and sinners fully free. Kami bisa menerima kemerdekaan itu di dalam Engkau Tuhan. Thank you Lord. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman Injil itu mengkalibrasi hati kami. Mengajarkan kami untuk mengenal isi hati-Mu. Mengajarkan kami untuk senantiasa mengenal kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami dan pikiran kami Tuhan Kau tangkap di bawah kaki-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area giving booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kami sembah. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kini tiba saatnya kami akan memberikan sebagian kemampuan finansial kami dalam bentuk persembahan dengan penuh sukacita dan hati penuh dengan rasa syukur. Kiranya Engkau berkenan atas pemberian kami ini Tuhan, dan pakailah persembahan kami ini untuk memuliakan nama-Mu melalui gereja Gibeon dan untuk memperbesar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Halo, bersama saya Fanny. This is Gibeon Weekly News.
Anda ingin berbagi kabar baik tapi merasa kesulitan memulainya? Atau Anda mencari cara yang mudah dan efektif untuk berbagi kebenaran Injil? Buklet kebenaran yang membebaskan bisa menjadi solusi yang tepat. Buklet ini berisi penjelasan tentang kebenaran Injil yang disusun secara jelas dan sederhana, sehingga mudah dipahami oleh siapa saja. Buklet ini sangat berguna sebagai alat bantu dalam berdiskusi tentang Injil, terutama dengan orang-orang yang belum memahaminya. Buklet ini tersedia secara digital yang tentunya lebih fleksibel untuk diakses kapan saja dan di mana saja melalui smartphone Anda, ramah lingkungan dan mudah untuk dibagikan kepada teman atau keluarga Anda melalui media sosial atau platform lainnya. Anda bisa mengakses format digital buklet ini secara gratis dengan scan QR Code yang ada di Connect Booth lantai basement atau klik link bio Instagram Gibeon Church Surabaya atau kunjungi bit.ly kebenaran yang membebaskan. Download bukletnya sekarang dan bagikan Injil sebagai kabar baik bagi orang lain. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kita rindu hidup dalam kehendak Tuhan. Namun hati kita sangat licik dan seringkali menggoda kita untuk keluar dari jalur Injil. Itu sebabnya hati kita perlu terus dikalibrasi oleh Injil sehingga kita dapat berjalan di jalur yang benar dan tidak terjebak ke dalam liberalisme atau legalisme. Belum terlambat bagi Anda untuk mendapatkan buku Kalibrasi Hati, sehingga hidup Anda semakin lama semakin selaras dengan Injilnya. Buku Kalibrasi Hati dapat Anda beli setelah ibadah ini di booth buku yang berlokasi di lantai basement. Temukan juga buku-buku kekristenan lainnya untuk memfasilitasi Anda yang rindu untuk membaca dan mendalami tentang doktrin kekristenan yang benar. Mengingatkan kembali kepada para GR Group Leader, Core Team, dan Head of Department di Gibeon Church bahwa semester ini kita akan mengadakan Leaders Gathering pada hari Kamis tanggal 27 Februari pukul 6 sore di Gibeon Church. Bukan sekedar pertemuan 2 kali dalam setahun, ini adalah kesempatan penting untuk menyatukan visi serta hati kita dalam mengembalakan jemaat yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Untuk memudahkan Anda, kami menghimbau untuk meliburkan CG Anda di minggu tersebut. See you there! Berbicara tentang keselamatan, mungkin ada begitu banyak pertanyaan yang muncul di kepala kita, seperti bagaimana kita tahu pasti bahwa kita sudah menerima keselamatan? Apakah kita dapat kehilangan keselamatan semisal kita tidak lagi percaya kepada Kristus? Hal-hal ini memang bukanlah suatu hal yang bisa dianggap enteng. Oleh karena itu, di kelas APS hari ini kita akan belajar bersama tentang arti jaminan serta tujuan dari keselamatan yang kita terima dari Allah. Dalam kelas berjudul, apakah sekali selamat tetap selamat? Bagi Anda peserta kelas APS, jangan lupa untuk melakukan registrasi terlebih dahulu di basement sebelum memasuki kelas di hall lantai 1. Kelas APS akan dimulai tepat pukul 3 sore, jadi pastikan Anda datang tepat waktu agar tidak tertinggal sebagian materi yang akan dibahas. Dan jangan lupa untuk selalu membawa modul pendamping. Kami juga menyediakan nursery room di lantai 2, dan penitipan anak di lantai 3 selama kelas APS berlangsung. Minggu depan tanggal 2 Maret, kelas APS akan dilanjutkan dengan topik tentang Roh Kudus. Jadi jangan lupa hadir juga minggu depan ya. Terima kasih atas kontribusi Anda dalam pembangunan gedung Gibeon Church. Berikut update mengenai total dana pembangunan yang telah terkumpul. Jika Anda rindu untuk memberi dalam bentuk dana, Anda dapat transfer ke nomor rekening Building Fund yang tertera di layar, atau scan QR Code yang ada pada kartu di kursi Anda, atau melalui mesin EDC yang tersedia di Giving Booth lantai basement. Untuk menutup Weekly News kali ini, mari kita simak video berikut. Have a great Sunday, God bless you. Anda diundang untuk menjadi bagian dalam kisah Tuhan melalui pelayanan. You are invited. Kita percaya bahwa pelayanan adalah wujud syukur dan respon langkah iman kita sebagai murid Kristus. Gibeon Church membuka kesempatan bagi Anda yang ingin terlibat dalam pelayanan di Multimedia Ministry, Justice and Mercy Ministry, atau Kids Ministry. Maverick jangan lupa di lobby, lantai 1. Siap. Keren banget kostumnya. Kostum apa ini? Batman. Kesan nih. Wah, kostum dong. Sebagai kakak Kids, saya percaya pelayanan di Kids Ministry memiliki dampak yang sangat berarti bagi setiap perjalanan iman setiap anak yang dilayani. Karena benih firman yang ditanam sejak kecil akan tumbuh menjadi akar yang kuat dan menjadi warisan iman yang teguh dalam menghadapi setiap tantangan hidup dan nilai-nilai dunia.
Kami bersyukur melihat anak-anak yang dulunya digembalakan di Gibeon Kids sekarang berada di musim hidup yang berbeda, namun tetap berpegang teguh kepada kebenaran Injil. Seperti cerita dari ketiga anak berikut. Hi, my name is Kirsten. I'm a 16-year-old high school student. I first joined Gibeon Church Kids in 2018 when I was about 9 years old. Hai, aku Matthew, umurku 18 tahun. Aku sudah beribadah di Gibeon Kids sejak aku di playgroup. Halo, aku Diona. Aku ikut ibadah di Gibeon Kids sejak usia 2 tahun. Jadi sekitar 13 tahun yang lalu. Ada beberapa pengajaran dari kakak-kakak kids yang mempengaruhi cara pandangku. Seperti pertemanan, Allah Tritunggal, dan bagaimana cara mengabarkan Injil kepada teman-teman. Aku dan teman-teman merasa terbantu untuk dapat memahami Injil secara sederhana. Ada satu momen yang aku ingat banget dan kakak kids pada saat itu Kak Vero. Aku tanya ke Kak Vero, Kak, kenapa sih aku ini udah berdoa, datang ke gereja tiap hari Minggu, tapi doaku itu nggak dijawab oleh Tuhan. Kak Vero di situ bilang, jawaban Tuhan itu ada 3 macam, kayak rambu-rambu lalu lintas. Tuhan bisa memberikan jawaban ya, kayak lampu hijau, tunggu, kayak lampu kuning, tidak, kayak lampu merah. Dan terkadang Tuhan memberi jawaban lampu merah bukan karena Tuhan nggak menyayangi kita, tapi mungkin karena hal tersebut itu nggak baik untuk diri kita. Dan Tuhan itu telah menyiapkan hal yang lebih baik yang kita inginkan. Dan dari situ aku bisa ngerti, di dalam setiap musim hidupku, ketika mungkin aku sedang susah, aku tahu bahwa aku mempunyai Tuhan yang selalu menyertai hidupku di dalam setiap rintangan yang ada. Now, as a high school student, I face lots of different problems. Most of the time, I would get into lots of arguments with my friends or even my family. It would be difficult for me to forgive them, especially to love them. But in the end, I was reminded that I'm also a sinner, but God still loves me and gives me grace. Keberadaan kakak kids sangat berdampak karena Injil tidak hanya untuk orang dewasa saja, tapi untuk anak-anak juga. Kami dapat memahami Injil sedari dini agar kami tahu betapa besar dan luar biasanya Tuhan kita. I think becoming a Sunday school teacher plays a big role for a lot of us. Although we may not be kids anymore, what they did in the past really helped us grow in our journey of faith with God. Adalah sebuah kehormatan saat kita yang telah dimuridkan dapat mengambil bagian untuk memuridkan dan mengenalkan pribadi Kristus kepada anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mari mulai mendoakan untuk tergabung dalam pelayanan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi di YC Booth di lobi gereja. See you and God bless you. Amen. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang, welcome. Thank you for coming. Dan teman-teman yang live streaming online, thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Nah, saya mau mengingatkan kalau saudara melihat tadi, cerita-cerita tadi, itu adalah anak-anak yang sudah lulus ya dari kids dan youth ya saudara ya. Mereka some of them masih di youth, tapi kalau saudara lihat dampak yang saudara berikan kepada anak-anak kecil ini, saya masih ingat waktu saya belum bertobat, itu saya paling tidak punya memori sama kakak-kakak yang dulu pernah jadi pembina saya pada waktu saya masih kids ya saudara ya. Itu adalah benih yang tidak pernah hilang dalam hidup saya. Jadi kalau saudara saat ini melihat bahwa saudara ini terpanggil tapi belum melangkah ya, you can join. Bahkan tadi anak yang tadi Zoom itu Matthew ya, dia saat ini sudah sekolah di luar negeri tapi masih kita kontak, dan dia juga sekarang masih hidup di dalam Injil dan imannya terus kuat di dalam Kristus. Jadi whatever that you sow, meskipun sepertinya hanya ngomong diskusi sama mereka, tapi sebenarnya itu sangat membantu anak-anak kita, oke? Dan hari ini kita akan masuk di dalam minggu yang ke-8 dari khotbah berseri kita Facing the World with Gospel Confidence. Dan topik yang akan saya bahas hari ini adalah ketika penderitaan menjadi kemuliaan. Ketika penderitaan menjadi kemuliaan. Kita akan membaca sama-sama Efesus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dan kita sama-sama memulainya ayat 1, saudara dan saya membaca yang ganjil, saya akan bacakan yang genap ya. Kita akan mulai sama-sama.
Efesus 3 ayat 1. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 2, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Ayat 3 sama-sama, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Ayat yang kelima, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ayat 7, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia ya Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Ayat 9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Ayat 11, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ayat 13, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku ia adalah kemuliaanmu. Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, jujur bagian surat Efesus ini sering dilewatkan orang dan tidak dibahas. Kenapa? Karena begini saudara, seakan-akan kalau saudara lihat di ayat yang pertama, Rasul Paulus tiba-tiba ada sedikit ini, ada tanda penghubung. Paulus memberikan sebuah selingan, penyimpangan dari pembahasan topik. Dari ayat 1 sampai ayat 13. Dan ia tidak kembali ke topik yang sedang dibahas sampai ayat yang ke-14. Nah ini adalah pemikiran yang mendadak seperti sebuah perenungan yang meluap begitu saja. Bahkan bahasanya, sistematisnya, bahasa gaya, struktur bahasanya tidak terlalu sistematis. Tapi bagian ini sangat penting. Makanya saya nggak skip. Saya mau kita mendapatkannya. Kenapa? Kita akan melihatnya satu persatu. Nah poin saya ada 4 secara cepat. Realita penderitaan manusia. Kemudian yang kedua, keajaiban Injil kasih karunia. Kemudian yang ketiga, keagungan gereja. Dan bagaimana yang keempat itu, kemuliaan ternyata ada di dalam penderitaan. Nah saudara, ini sangat relate sama kita, terutama di tengah hashtag Indonesia Gelap dan juga hashtag kabur aja dulu. How can we face the world? Bagaimana kita menghadapi tantangan dunia with gospel conviction, dengan keyakinan Injil. Jadi kita akan mulai yang pertama, realita penderitaan manusia. Yang siap belajar katakan yes. Nah kenapa Paulus menyimpang dari topik utama? Dia ingin mengingatkan mereka dan mengatakan begini. Dia berkata bahwa aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu. Jadi ia menulis ini dari penjara. Nah tiba-tiba dia teringat sesuatu. Makanya di ayat 13. Jadi ini ayat yang 1 bilang aku orang yang dipenjarakan. Ayat 13-nya bilang apa? Sebab itu aku minta kepadamu. Jadi sebab itu merujuk kembali kepada 12 ayat yang kita baca itu. Dijelaskan aku ini orang yang dalam penjara. Jadi begini saudara ceritanya. Paulus tahu bahwa kenyataan dirinya ada di dalam penjara. Itu merupakan pukulan besar bagi teman-temannya. Itu membuat goncangan iman bagi rekan-rekan yang perintis gereja bersama dengan dia. Makanya di tengah-tengah kalimatnya dia berhenti dan dia membahas masalah penderitaan yang dia alami. Dia ingin memberikan pandangan dan menguatkan jemaat di Efesus bahwa penderitaan itu adalah keniscayaan, tidak bisa dihindari. Kalau saya mau bilang sama kita semua, guys, kita nggak bisa menghindar dari penderitaan. Itulah sebabnya saudara dan saya perlu kuat di dalam iman. Penderitaan adalah keniscayaan dalam hidup orang percaya. Hidup itu sulit memang.
Dan sulit itu bukan hanya sulit untuk orang-orang gak percaya. Orang yang percaya juga mengalami kesulitan. Orang-orang yang paling baik sekalipun mengalami kekecewaan bisa. Tragedi, bencana, ya, mengalami kesusahan termasuk orang Kristen. Dan jemaat Efesus melihat Paulus di penjara dan mereka mulai goncang imannya. Dan Paulus tahu penderitaan itu bisa menggoncang iman manusia. Makanya di dalam Alkitab itu tidak pernah menutup-nutupi tentang realitas penderitaan. Alkitab adalah kitab yang paling jujur. Itu membuat saya semakin percaya Alkitab. Karena kalau ingin menunjukkan bagaimana keindahannya berjalan bersama dengan Tuhan, penderitaan tidak usah disebut dong. Ya kan? Ditutupin aja. Tapi kenapa kok begitu jujur? Karena Alkitab mencatat banyak tokoh Alkitab seperti Abraham menderita, Ayub menderita, Gideon menderita, mengalami goncangan iman. Elia menderita, Habakuk menderita. Kesimpulannya begini, orang yang mencintai Tuhan, orang yang cinta Tuhan bisa mengalami penderitaan dan bisa mengalami goncangan iman. Jadi kalau saudara mengalami goncangan iman saat-saat ini karena penderitaan, itu justru merupakan perjalanan iman kita. Justru kalau saya melihat ada orang Kristen yang gak pernah mengalami keraguan atau goncangan iman dan fine-fine aja, malah saya mempertanyakan apakah imannya itu betul-betul asli atau tidak. Saya kasih contoh ya saudara, Yohanes Pembaptis. Kalau saudara lihat di Matius 11, Yohanes Pembaptis itu siapa? Yohanes Pembaptis itu sepupunya Yesus. Bahkan pada waktu di janin aja ketemu sama Maria, Elizabeth mamanya Yohanes Pembaptis ketemu sama Maria, Maria papasan sama dia, itu bayinya bisa loncat. Wah, luar biasa saudara ya, enggak loncat keluar ya, loncat di dalam rahim gitu ya saudara. Luar biasa, dari kecil udah tahu, ini Mesias. Makanya waktu Yesus dibaptis, dia yang disuruh baptis, dia lihat inilah anak domba Allah yang akan menebus seluruh umat manusia. Wah luar biasa, dia ngomong kayak gitu. Jadi waktu Yesus dibaptis itu, waktu keluar dari air, dia menyaksikan langit terbuka, merpati turun, ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasih. Dan apa yang terjadi? Pada waktu dia di penjara dan mau dieksekusi oleh Raja Herodes, dia ragu. Waktu mengalami penderitaan, dia ragu. Dia tanya, kirim pesan melalui murid-muridnya sama Yesus. Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan yang lain? Kenapa iman Yohanes Pembaptis tergoncang imannya? Karena begini saudara, waktu realita yang kita alami penderitaan dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, di situ ada keraguan, di situ ada pertanyaan, di situ ada kekecewaan. Itu normal saudara. When your hope doesn't match our circumstances, di situ kita mulai ragu. Katanya Tuhan baik, kok ada hal buruk terjadi sama hidupku, kok doaku gak dijawab. Dan mungkin saat ini Anda sedang mengalami hal itu. Makanya Anda tergoncang imannya. Mungkin keadaan ekonomimu, mungkin keadaan kesehatanmu, mungkin keadaan keluargamu menggoncang hidupmu dan berdampak buruk terhadap hidupmu. Makanya Rasul Paulus bilang, hey, kalau kamu tergoncang, you need to listen to this. Karena aku juga ngalami penderitaan. Saya jadi teringat dari sebuah buku, Bukan Yesus yang saya kenal, ditulis oleh Philip Yancey, bahwa pemahaman yang tidak utuh atau sempalan tentang Yesus bisa menyisakan sebuah celah dalam hidup kita yang kemudian terisi dengan ambisi, ekspektasi, dan naluri manusia yang tercemar oleh dosa. Jadi intinya kalau saudara mengalami keraguan iman, goncangan iman karena penderitaan, kita perlu memproses penderitaan itu dengan Injil untuk lebih mengenal siapa Tuhan. Itulah sebabnya Paulus menjelaskan di perikop ini, kalau supaya kita lihat di ayat 13, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu aku minta kepadamu supaya apa? Kamu jangan tawar hati melihat kesesakanmu. Tawar hati di sini jangan patah semangat, jangan jadi pahit, jangan kecewa. Aku gak ingin ini terjadi padamu. Paulus menguatkan mereka karena dia tahu bahwa hidup itu keras serta penuh dengan penderitaan. Supaya para pendengarnya, para pembaca surat ini tidak putus asa di dalam menghadapi penderitaan. Untuk terus memandang kepada Injil, untuk terus punya pengharapan dalam Injil. Nah sebelum kita masuk dalam poin yang kedua, kita akan lihat apa yang membuat Paulus itu kuat. Nah tapi sebelumnya, bagaimana saudara dan saya merespon penderitaan? Apakah kita marah sama Tuhan? Apakah kita tawar hati terhadap Tuhan? Atau saudara melalui penderitaan justru bisa belajar percaya
bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam semua keadaan. Paulus gak putus asa meskipun dia di penjara. Bagaimana kita bisa melihat tantangan, pergumulan dalam kehidupan ini sebagai kesempatan untuk kita bisa semakin bersandar, semakin dekat sama Tuhan. Jadi kita butuh pencerahan ini seperti jemaat Efesus dan kita semua butuh pertolongan ini. Nah, ayat 1-12 adalah cara Paulus menolong mereka. Bagaimana Paulus bisa tetap kuat? Bahkan penderitaan yang Paulus alami jadi kemuliaan. Itu gimana? Nah, ini masuk poin yang kedua ya saudara. Keajaiban Injil kasih karunia. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat yang tadi baru kita baca, yang menyebabkan Paulus bisa bertahan dalam semua penderitaan untuk mengatasi semua keraguan iman yang dia alami, ada suatu rahasia yang Tuhan nyatakan kepada Paulus. Katakan sama-sama rahasia. Rahasia. Nah, coba kita lihat di sini. Ayat 3, ayat 4, ayat 9, itu saya huruf besarin. Itu di situ ada kata-kata rahasia. Sekali lagi katakan sama-sama rahasia. Itu muncul berkali-kali. Dalam bahasa aslinya bisa disebut misteri. Paulus mengatakan bahwa tugasnya bukan hanya menghidupi rahasia ini, tetapi juga menyatakan sebuah rahasia. Nah, rahasia di sini berbeda dengan makna dalam bahasa Inggris modern ya. Karena rahasia atau misteri itu kita pikir adalah sesuatu yang tersembunyi, terus kita harus mengungkapkannya atau decipher, memecahkannya. Contoh misalnya seperti kita baca novel detektif atau nonton film misteri, kita berusaha menebak siapa pelaku kejahatannya. Nah, itu bukan rahasia yang seperti itu. Kan itu kan misteri, terus tugas kita adalah cari dan mengungkap rahasianya supaya terungkap gitu ya. Tapi dalam bahasa Yunani dibilang bahwa ada petunjuknya di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima dikatakan pada zaman angkatan-angkatan terdahulu itu banyak yang nggak tahu. Kenapa? Karena memang belum dinyatakan oleh Tuhan. Karena nggak masuk di akal budi ini. Tetapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul, para murid-murid Yesus termasuk dirinya. Dan nabi-nabi yang kudus. Jadi kata rahasia di sini digunakan untuk sesuatu yang tidak bisa ditemukan oleh manusia. Rahasia ini adalah divine revelation. Pernyataan ilahi. Sesuatu yang Allah sendiri ungkapkan. Karena manusia nggak mungkin bisa menemukan akal budinya. Dengan akal budinya, dengan logikanya sendiri, nggak bisa. Nah, lalu apa rahasia yang Paulus maksudkan? Nah, kita lihat petunjuknya apa saja ya. Kita sudah baca ayatnya, kita nggak perlu baca, tapi saya tunjukkan highlight-highlightnya saja. Coba kita lihat di sini yang bahasa yang saya kasih huruf besar ini di garis bawain. Berita Injil. Dari Injil itu, kasih karunia Allah. Kasih karunia ini. Jadi rahasia ini berkaitan dengan Injil. Kata-katanya grace, gospel, diulang-ulang terus. Apa rahasianya? Rahasianya adalah di ayat 6 sama ayat 8. Nah, saya akan simpulkan saja supaya menyingkat waktu. Injil kasih karunia adalah rahasia besar yang sekarang dinyatakan kepada dunia. Nah, rahasia itu adalah bahwa orang-orang bukan hanya orang Yahudi saja yang dapat keselamatan. Tapi orang-orang yang non-Yahudi mendapatkan bagian yang sama, warisan yang sama, menjadi anggota tubuh yang sama, ikut ambil bagian dalam janji yang sama dalam Kristus Yesus oleh Injil. Termasuk saudara semua. Orang Indonesia, orang Jawa, orang Batak, orang Tionghoa, siapapun saudara, non-Yahudi, termasuk menjadi bagian dari anggota keluarga Allah melalui kasih karunia ini. Makanya Rasul Paulus dibilang sebagai rasul untuk orang non-Yahudi. Nah, mungkin saudara bilang, ngono rahasiaku ya wis seru gitu saudara. Ya mungkin saudara berpikir begitu ya. Lah iya saudara tinggalnya 2000 tahun kemudian, saudara sudah sering dengar khotbah-khotbah Gibeon, saudara sering dengar khotbah Injil. Makanya sudah bilang gitu aja rahasia. Tapi zaman dulu itu Gak bisa dimengerti. Nah, mungkin pertanyaannya adalah begini loh saudara. Kenapa kok Injil itu disebut rahasia? Karena gini saudara. Nah, di sini saya mau membandingkan Injil dengan hukum Taurat. Kenapa kok hukum Taurat gak disebut rahasia? Tapi kalau Injil kasih karunia, apalagi bagian kasih karunia ini disebut rahasia. Soalnya gini, hukum Taurat gak pernah tuh disebut rahasia. Tapi kalau Injil kenapa kok disebut rahasia?
Hukum Taurat itu apa? 10 perintah Allah. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Itu nggak disebut rahasia. Kalau dalam bahasa Amerika atau bahasa Western Civilization itu the golden rules. Lakukanlah kepada orang lain seperti yang kamu ingin mereka lakukan kepadamu. Itu nggak pernah disebut rahasia. Kenapa? Karena begini saudara, perhatikan. Hukum Taurat itu masuk akal. Semua agama di dunia memiliki konsep moralitas yang sama. Betul atau tidak saudara? Semua agama di dunia mengajarkan konsepnya sama. Jangan bunuh, jangan mencuri, jangan bohong. Prinsip-prinsip yang bisa dimengerti dan diterima oleh hampir semua orang dan di semua budaya. Tetapi Injil gak masuk akal. Karena apa? Sangat bertentangan dengan naluri alami manusia. Injil berkata, bukan manusia yang cari Tuhan, malah Tuhan yang cari manusia orang berdosa. Tuhan turun ke dunia, bahkan nyelamatin orang berdosa melalui kelemahan, penderitaan, mati di salib. Tuhan lu bisa mati, gimana toh? Jadi melalui Injil, Yesus itu memperoleh kemenangan dengan apa? Kehilangan segalanya. Dia mendapatkan kemuliaan dengan apa? Merendahkan diri. Dia menerima hukuman yang seharusnya saudara dan saya tanggung. Supaya saudara dan saya yang seharusnya dihukum, dibebaskan. Ini gak masuk akal. Apalagi begini saudara. Kalau hukum Taurat, itu rumusnya kalau. Katakan sama-sama kalau. Kalau. Ini bukan rahasia. Semua orang udah tahu. Kalau kamu gagal, kamu pasti dihukum. Kalau kamu taat, kamu diberkati. Itu gak usah. Itu namanya pegawai juga ngerti. Betul saudara? Anakmu juga ngerti. Kalau aku behave dapat es krim. Kalau aku nggak behave dapat time out. Dia tahu. Hukuman, berkat. Itulah sistem dunia. Hukum Taurat ini bukan rahasia. Tapi kalau rahasianya Injil apa? Rumusnya bukan kalau. Tapi apa? Walau. Katakan sama-sama. Walau. Walau. Walaupun kamu nggak mampu. Walaupun kamu nggak taat, walaupun kamu gagal setia, tetapi Tuhan memberi kasih karunia. Tuhan tetap ampuni, Tuhan tetap selamatkan, Tuhan tetap setia. Ini nggak masuk akal. Makanya kalau orang hidup di dalam Injil kasih karunia, dia mengalami paradoks ini. Martin Luther bilang begini, simul justus et peccator. Apa itu? You are simultaneously justified even though you are sinner. Kamu sama-sama orang benar tapi masih bisa berdosa. Wih, kok bisa? Karena kamu dibenarkan bukan karena perbuatanmu. Tetapi karena Kristus yang benar itu ditransferkan kebenarannya dalam hidupmu. Itu yang luar biasa. Nah, hukum Allah tidak pernah disebut rahasia karena itu masuk akal. Tetapi Injil disebut rahasia karena sepenuhnya tidak masuk akal. Dan Injil bertentangan dengan naluri manusia. Injil berkata apa? Kita diselamatkan bukan karena performamu, bukan karena kemampuanmu, namun hanya oleh kasih karunia Tuhan. Berikan tepuk tangan, ini adalah kabar baik yang luar biasa. Makanya Injil adalah kabar baik, bukan nasihat baik, saudara. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita diselamatkan dengan menjalani kehidupan yang baik, menaati hukum Tuhan, maka awalnya mungkin tampak masuk akal. Tapi pada akhirnya itu akan menghancurkan kita. Karena gak ada satupun kita yang cukup baik untuk memenuhi standarnya Tuhan. Malah yang ada kalau kita berpikir, aku lebih baik daripada dia, aku lumayan dibanding sama dia. Begitu saudara ngomong begitu, meskipun saudara taat semua, saudara udah tambah dosa. Kenapa? Kamu sombong. Nah itu loh, kalau berpusat pada usaha sendiri, sombong langsung. Tapi kalau hidup karena kasih karunia, kalau kamu percaya bahwa kamu diselamatkan oleh kasih karunia, mungkin awalnya nggak biasa, tambah aneh. Tapi semakin lama kita memahaminya, semakin besar keindahannya, semakin besar kebebasan yang kita alami. Kita nggak pernah bosan seperti kata 1 Petrus 1. Kita ingin terus-menerus menyelidiki Injil. Kenapa kok kita ingin terus-menerus menyelidiki Injil? Karena Injil kasih karunia itu begitu ajaib dan menakjubkan. Ketika kita pikir bahwa kita ini sudah ngerti Injil, terus kita mulai sombong, aku ini lebih gospel daripada dia. Oh, berarti kamu belum kenal Injil.
Karena kalau semuanya karena kasih karunia, kamu ngerti Injil aja itu karena kasih karunia. Lah gimana kamu bisa sombong? Terus ngomong orang lain, kurang gospel gitu. Kalau saudara ngomong kayak gitu, saudara belum ngerti Injil. Tapi waktu kita mulai berkata, aduh aku nggak paham, kok bisa ya Tuhan sebaik itu? Kok bisa ya Tuhan itu menyelamatkan aku yang sering jatuh bangun, nggak konsisten. Dan aku membuat aku nggak nyaman dengan dosa dan aku kepingin berubah. Dan aku pingin kenal Injil. Karena itu begitu indah dan menakjubkan. Di situ saudara mulai semakin memahami Injil. Nah, Paulus sedang menceritakan keajaiban kasih karunia. Dan keajaiban inilah yang memberikan dia kekuatan untuk menghadapi semua penderitaan. Dia memandang kepada kasih karunia ini. Dan memberikan, kasih karunia ini memberikan dia pengharapan di tengah-tengah pergumulan. Dan memberikan dia gospel confidence di tengah-tengah tantangan dunia. Nah, mari sama-sama kita renungkan. Apakah saudara dan saya benar-benar memahami dan mengalami kasih karunia Tuhan? Atau saudara masih bersandar pada performamu diterima dan diperkenan Tuhan? Jangan-jangan kita masih pakai rumus kalau. Makanya saudara, kalau aku begini kan mestinya Tuhan begini dong. Taunya dari mana kalau saudara masih pakai kalau? Waktu saudara mulai ungkit-ungkit kepada Tuhan. Aku kurang apa Tuhan? Nah, ya kan? Kenapa kok banyak yang ketawa? Suka gitu ya? Saya pikir saya saja yang kayak gitu. Kenapa? Itu naluri manusia. Kita nggak ngerti rahasia itu. Makanya rahasia itu perlu direnungkan lagi. Makanya kapan hari kan saya pernah khotbah, in curvatus inse. Kalau kamu baik sama orang tua, terus kamu dengan harapan baik sama orang tua bukan karena orang tua, tapi karena ingin dapat warisan. Tesnya di mana? Kalau warisan itu nggak dapat, terus dapatnya yang dapat siapa? Adikmu. Padahal kamu kakak misalnya. Kamu sudah baik, adikmu malah nggak pernah nemenin mereka. Tapi dapat. Terus kamu marah. Berarti kamu masih pakai rumus kalau. Betul nggak saudara? Kalau kita sama anak kita, bukan karena cinta sama anak, ya cinta sih, tapi kita pingin anak kita utang budi sama kita. Kita cinta mereka, tapi nanti kalau aku tuwek rawatan loh ya. Nek gak kamu kutuk loh kamu. Wah, berarti cinta kita pakai rumus kalau. Ketahuan, sama Tuhan juga begitu. Kalau masih kalau, berarti kita gak paham Injil kasih karunia. Bagaimana Injil sebagai rahasia itu dinyatakan Tuhan. Mengubah cara kita ngelihat diri kita sendiri. Kalau saudara sadar saudara ini orang berdosa dan mendapatkan kasih karunia, kamu gak sombong. Kamu gak akan nuding orang. Kamu gak akan merendahkan orang. Kamu akan terus bisa punya compassion, belas kasihan, empati kepada orang yang membutuhkan. Kita terus menginjili hidup dan menghidupi Injil. Karena itu mengubah cara pandang kita terhadap penderitaan. Kemudian yang ketiga, keagungan gereja. Nah, panggilan Paulus adalah untuk menjadi pengkhotbah dan misionaris Injil kasih karunia ini. Di ayat 7-9, ia berkata bahwa tujuan dalam hidupnya adalah untuk memberitakan kekayaan Kristus yang tidak terduga dan menyatakan keindahan Injil kepada semua orang, termasuk orang-orang non-Yahudi. Nah, bagaimana Injil bisa kelihatan? Coba kita lihat di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10 saja dulu. Kita baca sama-sama ya, ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Supaya sekarang, oleh siapa? Oleh jemaat, baca sama-sama. Diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Jadi begini saudara, bagaimana dunia memahami keajaiban kasih karunia? Bagaimana dunia dapat melihat maksud Tuhan di dalam Injil? Melalui apa? Melalui gereja, saudara. Saudara dan saya, melalui gereja. Nah, untuk menjelaskan bagian ini saya ingin mengingatkan kita beberapa minggu yang lalu di bagian sebelumnya. Paulus mengatakan bahwa tujuan utama dalam kedaulatan Allah, saya pernah menjelaskan itu, kompatibilisme. Jangan jadi fatalis. Segala sesuatu itu wes ditakdir itu. Nah, itu ya, yang itu. Atau jangan jadi libertarianisme. Oh, segala sesuatu, masa depan ada di tangan kita. Dua-duanya nggak bikin kamu tenang. Tapi kamu itu sadar bahwa kamu itu ada di dalam kehendak kedaulatan Allah.
Jadi kita bisa kompatibilisme. Berusaha dengan sekuat tenaga, kita dapat berupaya, tetapi dalam upaya kita bisa tetap tenang. Kenapa? Karena Tuhan berdaulat. Nah, apa tujuan dari sejarah ini yang diatur oleh Tuhan? Ada ujungnya toh, ada happy endingnya. Happy endingnya apa? Happy endingnya adalah Allah mempersatukan segala sesuatu baik di surga maupun di bumi, di langit baru dan bumi baru di masa depan. Surga itu di bawah satu kepala, siapa itu? Yesus Kristus. Jadi seluruh sejarah, seluruh perang yang ada, seluruh penderitaan yang kita alami, itu bergerak menuju ke segala sesuatu di dalam Kristus ini akan dipulihkan. Dia akan jadi raja di atas segala raja waktu dia datang kedua kali. Nah, ini menenangkan kita. Makanya kita ini ada di dalam keadaan kingdom already but not yet. Ayo ngomong sama-sama ya biar kita tahu ya. Saudara ada di mana? Already but not yet. Sudah tapi belum kejadian 100%. Sudah tapi belum. Katakan sama-sama. Sudah tapi belum. Katakan kepada sebelahmu. Sudah tapi belum. Nah, ya sabar. Sudah tapi belum. Kenapa? Karena saat ini dunia dalam keadaan yang berantakan. Makanya saudara ngerasa, wah hashtag Indonesia gelap gitu saudara ya. Berantakan, penuh penderitaan. Makanya mungkin keluar lagi hashtag kabur aja dulu. Wah, keluar negeri gitu saudara ya. Tapi bukan tentang di mana, karena di luar negeri meskipun nggak di Indonesia itu masih di dunia. Kecuali kamu ke Mars gitu ya saudara ya, ke bulan gitu ya. Tapi di sana nggak ada siapa-siapa. Saudara, segala sesuatu yang ada di dunia ini penuh penderitaan. Nah awalnya seharusnya dunia tidak diciptakan seperti itu. Tapi gara-gara dosa kita semua mengalami penderitaan. Dulu di Kejadian 1, dunia ada di dalam keharmonisan kekal. Tubuh dalam keadaan sehat, utuh, hubungan ada dalam keadaan yang penuh dengan kesatuan. Tetapi sekarang ada penyakit, ada kematian, tubuh kita semakin rentan, menua, segala sesuatu yang sehat akhirnya akan jadi sakit, ada perang, ada kejahatan, ada rasisme. Itu semua terjadi karena dosa. Jadi rusak dan berantakan. Tapi satu hari kelak, melalui Injil, melalui rencana penebusan Allah di dalam Kristus, satu hari Allah akan mempersatukan segala sesuatu di langit baru dan bumi baru di bawah Kristus Yesus. Nah, sekarang yang already but not yet. Katakan sama-sama, already but not yet. Katakan sama-sama, sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Gimana orang dunia melihat dengan jelas kabar baik tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam Kristus Yesus. Untuk nanti kemuliaan itu. Gimana lihatnya? Taunya gimana? Gambarannya seperti apa? Melalui gereja. Itu yang Paulus bilang. Kamu tahu kenapa aku kok bisa tahan dengan penderitaan? Pertama, aku sadar akan keajaiban kasih karunia yang menyelamatkan aku. Aku mestinya binasa. Tapi aku menerima kasih karunia. Tapi aku gak sendirian. Aku bersama dengan orang-orang kudus lainnya. Melalui gereja, dunia bisa melihat sekilas. Seperti apa kehidupan yang telah dipulihkan di bawah pemerintahan Kristus. F.F. Bruce bicara tentang gereja. Dia bilang gini, gereja adalah pilot project dari dunia yang telah dipulihkan di masa depan. Gereja adalah gambaran awal dari apa yang akan Tuhan lakukan bagi seluruh dunia. Kita, saudara dan saya adalah model awal dari dunia yang nanti akan datang itu. Terus dia bilang begini, karena itu gereja bukan sekedar persekutuan, tetapi sebuah masyarakat baru di mana dunia itu bisa melihat contoh nyata tentang seluruh aspek kehidupan akan terlihat di bawah pemerintahan Yesus Kristus yang menyembuhkan. Tuhan akan memulihkan dampak dari dosa secara psikologis. Hari-hari ini banyak mental health-nya masalah. Tuhan akan pulihkan secara psikologis. Secara sosial, hari-hari ini banyak sekali rasisme. Banyak sekali segregasi antar golongan. Tuhan akan pulihkan secara sosial. Tuhan akan pulihkan secara fisik. Hari-hari ini banyak orang sakit. Tetapi Tuhan akan pulihkan itu semua. Dan tempat di mana orang bisa ngelihat dengan jelas
Bahwa meskipun kita berbeda, tapi kita bisa bersatu. Meskipun tubuh kita tidak sempurna dan belum sehat 100%, tapi kita bisa bersyukur. Meskipun kita punya banyak masalah secara psikis, tapi kita masih bisa punya shalom, damai sejahtera. Itu lihatnya di mana? Di gereja, saudara. Makanya gereja bukan social club, tetapi komunitas yang menunjukkan bagaimana ras, budaya, status sosial yang berbeda dipersatukan, diubahkan di dalam Injil. Dan ini merupakan salah satu dari value kita di Gibeon Church. Bahwa there's unity in diversity. Saudara notice yang ada di panggung tadi tidak didominasi oleh satu ras. Tidak didominasi oleh satu kelompok umur. Umurnya beda-beda. Ada yang 40-an, 50-an, ada yang 20-an, ada yang 30-an. Ada yang orang Tionghoa, orang Jawa, orang Batak. Asyirnya juga begitu. Kenapa? Karena itu adalah gambaran dari surga. Tinggal orang bulenya aja kurang banyak, wong kita di Surabaya gitu. Ya kan? Tapi kita bisa melihat ini adalah gambaran. Saudara tahu nggak kalau kita ini grow up, dibentuk oleh lingkungan, dibentuk oleh keluarga, dibentuk oleh budaya. Lah sekarang kita sudah bertobat, kita perlu punya keluarga baru. Sehingga kita diubahkan dan dibentuk oleh Injil. Kita butuh budaya yang baru. Budaya apa? Budaya Injil. Kita butuh komunitas baru. Komunitas seperti apa? Komunitas Injil. Minggu lalu kita udah bahas itu ya. Bagaimana tubuh Kristus itu dibilang kawan sewarga Allah. Ya kan? Kawan sewarga Allah. Sama-sama punya budaya. Tapi gak cuman kawan sewarga. Nah kita kan kalau di luar negeri bisa tahu, oh itu orang Indonesia gitu ya. Minggu lalu saya udah bilang ya. Kalau di sebuah negara yang jalannya cepat semua, terus ada sekelompok orang jalan kelewes-kelewes, nah itu orang Indonesia kan kelihatan ya. Wah ini orang Indonesia ini. Oh beneran ngomong Jawa, Surabaya mana? Kalau orang Jakarta jalannya masih lebih cepat daripada orang Surabaya. Gitu ya. Kayaknya semakin metropolitan jalannya semakin cepat gitu ya. Ini masih setengah-setengah, metropolitan belum, tapi ya juga bukan kota kecil ya. Makanya jalannya setengah cepat, setengah lambat gitu saudara. Kenapa kok bisa tahu? Itu kawan sewarga. Tapi kalau keluarga, watakmu, kekuranganmu, kelemahanmu, itu tahu semua. Terus bukan cuma hanya keluarga, tapi batu ditaruh. Tuhan gak cuma hanya berdiam di atas batu, tapi Tuhan berdiri di atas bangunan. Kita ini disuruh seperti bangunan Yesus sebagai batu penjuru. Ini artinya dekat komunitas. Makanya minggu lalu kita belajar, relasi keluarga Allah itu safe but not soft. Bukan tempat untuk orang sempurna. Ini membuat kita jadi punya support system. Mengingatkan kita untuk menginjili hidup dan menghidupi Injil. Sehingga kita bisa menghadapi penderitaan saudara. Mungkin saudara ngalami trauma sih terhadap gereja di masa lalu. Mungkin Anda sudah pindah-pindah dalam komunitas dan di dalam gereja. Mungkin saudara bilang, sudahlah gak mau lagi. Minggu lalu saya dapat beberapa DM tuh. Protes sama saya. Pastor saya gak setuju. Saya ini sudah online church. Sama Gibeon ini sudah 3 tahun. Kok pastor menegur saya seperti itu? Wah gitu. Saya gak menemukan komunitas Injil di tempat saya itu. Semuanya itu sesat. Wah dipikir saya, puji Tuhan gitu ya saudara. Saya tegur, loh kamu kok merasa lebih tinggi? Kamu lupa bahwa kita semua diselamatkan karena kasih karunia. Lah dulu kan kamu juga termasuk yang sesat loh. Kok bisa ngerti? Ngertinya dari mana? Apakah karena kamu hebat, pintar, bijaksana? No. Kamu dapat apa? Kasih karunia. Kenapa kamu gak mengusahakan? Coba ada orang lain yang butuh kasih karunia mungkin di kota itu. Pernah dicoba gak? Belum pastor. Karena nanti saya tercemari. Loh justru kamu harus berdampak sama mereka. Halo? Nah ini kan lupa. Dipikir sudah paham Injil, tapi belum paham. Kalau saudara berpikir, aku lebih gospel dari mereka. Saudara belum paham Injil. Halo? Saya aja yang kena ya saudara. Saudara kena juga ya. Saya juga perlu bertobat. Jadi kalau saudara sadar bahwa gereja adalah rencana Allah untuk menunjukkan kemuliaannya kepada dunia. Artinya perlu terus diperjuangkan. Apakah Gibeon Church sudah sempurna? No. Kita tapi tidak berhenti memperjuangkannya. Ada yang bilang, pastor ini memang pinter kalau ngomong suruh program gereja. Look, ini bukan program gereja.
Karena kalau mau gampang, sekali lagi saya selalu bilang, tinggal panggil pendeta yang banyak santet-santet, yang banyak mistik-mistik, rame pasti. Nggak ada care group-an. Saudara tahu kerjaan kita pastor itu ngapain? Orang konflik di care group, orang nggak seneng tersinggung, orang gini, orang gitu. Repot sih. Repot. Loh ini ketemunya gitu terus. Tapi kenapa kok kita nggak pernah capek? Karena apa? Saya percaya ini. Saudara percaya nggak? Karena kita semua menjadi sebuah keluarga Allah yang terus diubah menuju kepada kemuliaannya. Karena kita ini masih punya kecenderungan dosa, terus diproses. Karena waktu saya dengan sabar mendengarkan mereka, dengan sabar menjawab mereka, saya pun juga diproses. Dalam hati kalau saya, orang iki rere, cek uangele. Dalam hati, kamu dulu juga angel Mike. Oh iya ya. Orang ini gak tahu diri. Kamu juga sering gak tahu diri loh Mike. Oh iya. Apa yang saya tuduhkan kepada orang, itu juga kena sama saya. Karena saya sama orang berdosanya. Simul justus et peccator. Meskipun saya berdosa, karena kasih karunia, saya diterima. Lah kalau saya punya anugerah, bagaimana saya bisa menolak orang? Wong Tuhan yang mestinya menolak saya, menerima saya. Halo? Jadi kalau saudara masih trauma, saya hargai. Tapi jangan berhenti di situ. Perjuangkan. Ada beberapa dari saudara. Saudara didorong untuk mulai melangkah. Untuk mulai pelayanan lagi. Saya ngomong gini bukan untuk rekrutmen. Tahu ngurusi volunteer. Pusing ya. Sungguh. Pusing one on one. Ngomong ini ngomong. Bukan. Sampai diganti, discover your calling. Ini bukan slogan marketing, bukan. Loh kita semua disuruh apa? Menghidupi panggilan. Menghidupi Injil, menginjili hidup. Betul gak saudara? Inilah yang menjadi poin dari kita. Poin dari kehidupan perjalanan iman kita. Nah reflektifnya sebelum kita masuk dalam poin yang terakhir. Apakah kita hanya datang ke gereja? Gereja hanya sebuah event, acara. Atau Anda benar-benar sudah jadi gereja. Gereja ini bukan gedung yang sedang dibangun ini loh. Memang ini gedung gereja bertemu. Tapi gereja itu siapa? Saudara. Ataukah kita masih nganggap gereja itu opsional? Ayo sama-sama bertobat. Bagaimana kita bisa menjadi bagian dari kesaksian gereja kepada dunia yang mengamati kehidupan gereja? Atau saudara masih selfish, hidup bagi diri sendiri? Kalau saudara masih pikir, aku dapat apa, semua tentang aku. Tadi itu sama aja. Incurvatus inse, kita pakai Tuhan untuk melayani kita. Poin yang terakhir, saudara. Kemuliaan di dalam penderitaan. Kenapa kok Paulus mengatakan semua ini? Ingat, dia bukan sedang memberikan kuliah teologi kepada para mahasiswa, bukan. Tetapi dia sedang menggembalakan orang-orang yang kehilangan pengharapan. Orang-orang yang sedang putus asa. Karena melihat penderitaan rasulnya di penjara. Mereka juga mengalami penderitaan. Hidup dalam kesulitan. Kalau zaman dulu mungkin hashtag Roma gelap. Gitu saudara. Memper gitu lah saudara. Tapi kita sekarang dibandingkan itu. Waduh tiraninya nggak sebanding. Itu lebih parah saudara. Tapi semua yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu dimaksudkan untuk memberikan satu pesan utama. Pesan utama ini apa? Ayo kita baca sama-sama sekali lagi ayat ini ya. 1, 2, 3. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Nah ini yang huruf besar. Coba kita katakan dengan keras. 1, 2, 3. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Jadi yang pertama supaya mereka gak tawar hati. Bagaimana mereka tidak tawar hati? Kamu harus lihat bahwa penderitaanmu, kesesakanmu itu adalah kemuliaan. Oh, ada kemuliaan yang lebih besar. Apa maksudnya? Perhatikan saudara. Saya kasih 3 poin secara cepat ya. Tidak ada penderitaan yang sia-sia. Ayo katakan sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada penderitaan yang sia-sia. Katakan sebelah kananmu. Tidak ada penderitaan yang sia-sia. Di dalam Kristus tidak ada penderitaan yang sia-sia. Saya berikan sebuah cerita ya saudara ya. Saya baru baca buku Walking with God in Pain and Suffering. Saya nggak baca seluruhnya tapi saya baca beberapa bab.
Dan saya menemukan cerita ini di sana oleh Tim Keller yang menceritakan ulang cerita Joni Eareckson Tada. Dia ini lumpuh dari atas ke bawah, dia di kursi roda, waktu umur 18 tahun, dia itu kecelakaan saat lompat berenang. Ternyata dia lompat, itu kolamnya kurang dalam, sehingga patah sarafnya, dia mengalami quadriplegic, lumpuh dari leher ke bawah. Nah, waktu dia di rumah sakit rehabilitasi di Baltimore, dia sekamar dengan seorang perempuan namanya Denise Walter. Nah, saya perhatikan ini, ceritanya sangat menyentuh sekali. Seorang gadis berusia 17 tahun, yang sebelumnya adalah seorang cheerleader yang cantik. Dia orangnya happy, senyumnya lebar, bertalenta, dan populer sekali. Satu hari Denise yang umur 17 tahun ini sedang naik tangga di sekolahnya dan merasakan kakinya tiba-tiba lemah. Malam harinya dia sudah tidak bisa jalan, lumpuh saudara. Dari pinggang ke bawah. Beberapa hari kemudian dia tidak bisa gerakkan tangannya. Beberapa minggu kemudian dia buta saudara. Denise menderita namanya multiple sclerosis yang sangat langka dan berkembang dengan cepat di dalam tubuhnya. Tapi Denise sama ibunya adalah orang Kristen. Setiap malam ibunya datang bacain Alkitab untuknya, berdoa bersama putrinya yang sedang sekarat. Dan Joni Eareckson Tada menyaksikan itu semua. Tidak lama sesudah itu, beberapa tahun kemudian dia meninggal, Denise meninggal, Joni masih ada. Joni sangat terguncang oleh penderitaan Denise. Joni adalah orang Kristen juga, dia bilang, ini Tuhan kenapa nggak jawab? Terus untuk apa penderitaan ini? Dia bilang, untuk apa penderitaan ini? Gak ada orang yang lihat, gak ada orang yang menyaksikan. Dia gak bisa bicara, dia gak bisa bersaksi tentang imannya. Ini semua tampaknya sia-sia. Dan zaman itu, waktu dia ngalamin itu gak ada Instagram, gak ada Facebook, gak ada TikTok. Kalau sekarang kan orang sakit begitu, wah ada sesuatu terus berapa like, terus kita mendoakan rame-rame. Ini di situ gak ada. Tapi waktu dia marah dengan Tuhan, Joni Eareckson Tada. Nah disinilah saudara butuh gereja. Didatengin sama teman-temannya, pas kebetulan teman-temannya nggak tahu dia marah. Teman-temannya datang, encourage dia, terus dia cerita. Untuk apa sih penderitaan ini semua? Gak ada orang yang lihat Denise itu. Lagi menderita sama mamanya doang sendirian. Aku marah, dia gak bisa bicara, gak bisa bersaksi. Katanya penderitaan itu ada maknanya. Penderitaan itu gak sia-sia. Mana buktinya? Ini sia-sia. Ini gunanya gereja. Temennya buka Alkitab. Tidak menegur. Yuk kita baca firman sama-sama. Saudara tahu apa yang dibuka? Efesus 3 ayat 10. Yang baru kita baca. Dia bilang begini. Maksud penderitaan yang kita alami. Maksud penderitaan di dalam Injil kasih karunia. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah. Kepada siapa? Kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Kalau gak ada manusia yang melihat Joni, Tuhan lihat. Malaikat lihat. Iblis bahkan lihat. Kalau Denise mempertahankan imannya meskipun gak ada kamera, gak ada Instagram, gak ada orang yang reporter yang memfilm keadaan itu. Dia tetap bertahan karena sampai akhir hidupnya dia percaya bahwa Kristus adalah pengharapannya. Dan dikatakan di Lukas 15 ayat 7 dibuka. Di bukunya sudah baca sendiri, Walking with God in Pain and Suffering. Temannya itu buka Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, Yesus ngomong gini. Demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Malaikat di surga bersorak-sorai. Meskipun gak ada seorang pun di dunia ini yang melihat penderitaan Denise. Para malaikat di surga melihatnya. Dan pada waktu itu, Joni langsung, aku baru ngerti. Ternyata aku melakukan ini semua bukan untuk penonton yang nonton. Tapi aku melakukan semua ini untuk aku semakin serupa dengan Tuhan. Joni paham, tidak ada penderitaan yang sia-sia. Dia tulis surat sama mamanya Denise. Dia bilang, meskipun gak ada satu orang pun di dunia yang melihat penderitaan Denise. Para malaikat di surga melihatnya. Denise menunjukkan kepada seluruh surga
dia menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik. Penderitaannya tidak sia-sia. Kemudian berikutnya apa lagi? Tidak ada penderitaan yang bisa menghancurkan kita, saudara. Coba kalau saudara perhatikan, Paulus menyebut dirinya seorang tahanan Kristus. Aneh ya? Kenapa dia nggak bilang aku tahanan Kaisar Roma? Siapa yang menahan dia? Dia ada di penjara Romawi. Aku tahanan pemerintah, kan mestinya begitu. Tapi dia berkata, aku tahanan Kristus. Kenapa? Dengan kata lain, Paulus berkata, aku hanya berada di sini karena Kristus mengizinkannya. Aku ada di sini dalam kendali Tuhan. Bagaimana Paulus itu bisa begitu tenang? Karena dia tahu bahwa ada doktrin kedaulatan Allah yang melindungi dia. Coba saudara lihat, Paulus ini menderitanya luar biasa loh saudara. Dalam hidupnya itu ya. Kalau saudara baca di 2 Korintus 12 ayat 24 sampai 27 dikatakan begini. 5 kali aku disesah. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali aku mengalami karam kapal. Gila gak saudara? Siapa bilang ikut Tuhan jalannya selalu smooth? Jujur kalau saya ngalamin ini semua mungkin bilang ini, gak Tuhan-Tuhanan misalnya. Berapa kali kita sering seperti itu? Sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku gak tidur, aku lapar, aku dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Wow, what a suffering. Tapi apa respon Paulus terhadap semua penderitaan ini? Kalau sudah baca ayat 9b dan 10. Sebab itu aku terlebih suka, aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam apa? Kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Baca yang huruf besar sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Lu kok bisa dia bilang begini? Karena apa dia bisa bilang begini? Perhatikan saudara. Paulus bisa memiliki sikap ini karena dia tahu hartanya di mana. Saudara, kalau kita menaruh harta dalam kesehatan, maka ketika kesehatan kita hancur, kita akan hancur. Kalau kita menaruh harta kita dalam karir kita, kekayaan kita, maka waktu karir kita gagal, waktu kekayaan kita hilang, maka kita juga akan gagal. Kita akan identitasnya hilang. Tetapi Paulus menaruh hartanya di dalam Kristus. Karena itulah tidak ada penderitaan yang bisa menghancurkannya. Dan bahkan dia berkata, penderitaanku, kesesakanku, itu adalah kemuliaan. Kok bisa? Bagaimana mungkin penderitaan itu bisa jadi kemuliaan? Bagaimana hal itu terjadi? Perhatikan di sini. Karena Kristus Yesus sudah menanggung penderitaan yang terburuk. Dia seharusnya satu-satunya yang berhak memiliki kemuliaan, kehormatan, dan tidak harus mengalami penderitaan. Karena hidupnya sempurna, tanpa celah. Seharusnya Yesus yang satu-satunya berhak mendapatkan kemuliaan. Tetapi di salib Yesus Kristus dibuang. Di salib Yesus Kristus dihukum. Dia diikat, dia dipalu. Dia mendapatkan paku. Dia diabaikan Bapa. Dia menanggung murka Bapa. Supaya apa? Supaya saudara diterima. Supaya kita diampuni. Supaya kita dibebaskan. Supaya kita dapat didekap oleh kasih Bapa. Supaya kita menerima kasih karunia. Yesus Kristus menderita bukan supaya saudara tidak mengalami penderitaan. Kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita semua mengalami penderitaan. Tapi Yesus Kristus menderita supaya ketika saudara dan saya mengalami penderitaan, kita bisa menjadi seperti Dia. Paulus tidak hidup buat dirinya sendiri. Dia di penjara tetapi dia tetap bersuka cita. Bahkan dia berkata, ini demi kamu. Kok bisa? Karena dia memandang kepada Kristus. Yesus Kristus menjalani semua penderitaan yang menghancurkan kita. Supaya semua penderitaan yang saudara jalani hanya akan memperindah kita. Gak akan menghancurkan, tapi memperindah kita menjadi mulia
di hadapannya. Kalau kita tahu bahwa kemuliaan itu pasti terjadi dalam hidup kita, saudara pasti bisa menghadapi semua tantangan, semua pergumulan dengan pengharapan. Karena apa? Penderitaan bukan akhir. Penderitaan di dunia bukan akhir. Namun di dalam Kristus, penderitaan menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk membawa kita kepada kemuliaan yang lebih besar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah kabar baik. Amin. Penderitaan saudara tidak sia-sia. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Kalau saudara masih pakai rumus kalau, bukan walau, maka kita akan melihat penderitaan sebagai hukuman. Saudara akan protes sama Tuhan. Mana buktinya Tuhan? Aku udah lakukan A, B, C, D, E. Saudara lupa, walau saudara orang berdosa, saudara menerima kasih karunia. Saudara lupa, walau kita tidak layak, tapi saudara mendapatkan keselamatan yang tidak layak diterima. Kalau saudara tahu walau dan saudara menghayati Injil, maka saudara percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik semua penderitaan kita untuk membentuk kita, mengarahkan kita kepada kemuliaan Tuhan. Dan waktu kita menghidupi itu kita jadi berkat buat orang lain. Bagaimana kita dapat mempraktekkan iman dengan bersandar kepadanya serta menjadi alatnya? Saudara gak bersandar sama kekuatanmu sendiri, tapi saudara bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Keajaiban kasih karunia, keagungan gereja, bahwa kita hidup buat kemuliaan Tuhan. Dengan begitu, saudara bisa menguatkan orang lain yang juga bergumul dengan penderitaan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan meresponi dengan menyanyikan lagu His Glory and My Good. Tapi sebelumnya, saya akan membacakan implikasi Injil. Saudara diberkati hari ini, amin. Orang berinjil tahu bahwa hidup penuh penderitaan. Namun mereka sadar bahwa penderitaan bukan akhir. Katakan sama-sama, penderitaan bukan akhir. Melainkan apa? Sarana untuk kemuliaan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Gak ada yang sia-sia. Orang berinjil tahu bahwa mereka lebih berdosa daripada yang mereka sadari. Tetapi juga saudara dikasihi lebih daripada yang saudara bayangkan di dalam Kristus. Orang berinjil tidak pernah berjalan dan bergumul sendirian. Karena mereka adalah bagian dari keluarga Allah, yaitu gerejanya. Orang berinjil bisa kehilangan banyak hal di dunia ini. Tapi kita punya harta yang lebih besar dan paling berharga. Di mana? Di dalam Kristus Yesus. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Kulihat mulia Bapakku dalam Kristus Yesus. Semakin ku memandangnya, makin dia puaskanku. Saat ku kagum indahnya dan lihat kehendaknya, mataku tatap ke surga, mulianya bagianku. Jadikan lagu ini perenungan kita. Katakan harapan. Harapan dalam cobaan, padanya ku percaya. Hatiku dia selaraskan, dia beriku kekuatan. Berjalan mengikut Yesus, meski ku tak mengerti. Ku tahu Tuhan bekerja, mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, sembah dia. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus. Sebab ku tahu mulianya bagianku. Kita pandang kepada salib, katakan. Lihat lengannya terentang di atas salib itu, yang mereka anggap lemah, layak setiap pujianku.
Tuhan yang menimpaku. Sudah dipakul. Bersalib dipakul. Ya ku tahu Dia selamatkanku. Mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, baginya pujian. Hanya Dia, nama yang berkuasa. Oh, bermegahlah sama Kristus saja. Bermegah karena dalam Kristus aku tahu mulianya bagianku. Haleluya. Jadikan lagu ini doa kita. Relakah kau jadi tiada? Relakah ku jadi tiada agar Kristus nyata, mencari kerajaannya yang jauh lebih mulia, berdiri di hadapannya dengan hamba setianya. Hatiku sekarang puji Dia, sebab mulianya bagianku. Hatiku sekarang puji Dia, sebab mulianya bagianku. Baginya kemuliaan. Baginya kemuliaan, baginya pujian. Hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus. Aku tahu mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, baginya pujian. Hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus. Aku tahu mulianya bagianku. Aku tahu mulianya bagianku. Sekali lagi. Aku tahu mulianya Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk penyimpangan kecil yang Rasul Paulus sampaikan. Selingan ini tetapi di dalamnya kami melihat hati Injil, inti Injil. Semua teologi yang tinggi itu tidak berguna kalau kami tidak hidupi Injil. Kami berdoa Tuhan, tunjukkan kepada kami bagaimana kebenaran yang luar biasa ini dapat kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni seringkali kami pakai rumus kalau. Kami gak sadar bahwa Engkau memperlakukan kami kalau kami habis, kami binasa. Tapi Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih belas kasihan. Walaupun kami gak layak, walaupun kami gak mampu setia, Engkau datang dengan kasih-Mu. Engkau menyelamatkan kami. Biarlah Injil keajaibannya itu terus melelehkan hati kami, terus mengkalibrasi hati kami. Sehingga apapun yang sedang kami hadapi, kami tidak memandang keadaan kami, tapi memandang salib Kristus itu. Dan hari ini Tuhan, bagi teman-teman yang saat ini mengalami pergumulan jasmani, pergumulan finansial, pergumulan hubungan, bila mereka sadar bahwa di dalam semua penderitaan itu tidak ada yang bisa menghancurkan mereka. Tidak ada yang sia-sia. Engkau sudah menjalani penderitaan yang terbesar sehingga semua penderitaan yang seharusnya menghancurkan kami ini, kalau kami jalani di dalam Kristus, itu hanya memperindah kami. Itu hanya membentuk kami untuk semakin mulia di hadapan-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami bertobat. Kami seringkali transaksional, kami bertobat. Kami pakai lensa kami sendiri. Hari ini saudara, kalau saudara mau meresponi firman Tuhan, saya mau kita sama-sama respon. Saudara bisa ulangi doa saya. Saya mau berdoa buat saudara. Saya juga berdoa buat diri saya sendiri. Saudara ulangi waktu saya doa ini. Saudara
Ulangi, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu dengan hati yang hancur. Aku sadar aku orang berdosa. Tetapi di dalam Kristus, aku sudah diterima. Aku sudah dikasihi. Aku tidak mampu menyelamatkan diriku sendiri. Terima kasih Engkau menyelamatkanku melalui karya salib-Mu. Aku menyerahkan hidupku kepadamu. Ampuni hatiku yang sering berdosa. Ubah hatiku. Ajar aku untuk berjalan di dalam kasih karunia-Mu. Engkaulah Tuhanku, juru selamatku, harta yang paling mulia dalam hidupku. Dengar doaku Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau meneguhkan setiap hati yang datang kepadamu hari ini. Biarlah kebenaran Injil ini terus membentuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan saudara, memelihara, menopang hidup kita. Cuma dikasih Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, dan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Happy Sunday.